Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hormat, salam santun dari Cak Bahar Official. Alhamdulillah, kali ini kita sudah sampai di 5 Ramadan. Insya Allah semoga tidak ada halangan sampailah ke 30 menunaikan Ramadan. Semoga antum semua pada sehat dan berkah. Dan insya Allah kita gali berkah melalui channel ini yang insya Allah membahas tentang para wali Allah. Dan malam ini temanya itu Sunan Ampel Surabaya. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan insya Allah semuanya semoga Allah perkenankan kita mendapatkan informasi dan sejarah yang akurat dan menarik. Oke, yuk kita eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu tahu dulu masyarakat Indonesia beragama Hindu. Tahukah kamu siapa sosok yang menjadikan mayoritas masyarakat negara kita beragama Islam? Iya, betul. Salah satu sosok itu adalah Sunan Ampel. Yuk kita simak kisah singkat beliau. Salah satu dari penyebar Islam Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Moh Limo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, lahir di Champa, Kamboja, sekitar 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Champa, sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit, karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya. Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri, karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta. Ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan ayaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya, tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemadi, judi sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sunan Ampel mengubah batu menjadi ayam jago, karena di desa tersebut masyarakatnya memiliki kebiasaan suka berjudi dan melakukan sabung ayam. Untuk menyebarkan ajaran Islam di desa itu, Sunan Ampel mencoba mengikuti kebiasaan dari masyarakat setempat. Setelah Sunan Ampel mengubah batu menjadi ayam jago, kemudian ia membawa ayam jago tersebut ke lokasi sambung ayam. Sunan Ampel mengajak salah satu orang yang ada di lokasi sabung ayam untuk melakukan sambung ayam dengannya. Karena sabung ayam merupakan perjudian, Sunan Ampel tidak mau melakukan pertaruhan. Singkat cerita, ayam jago milik Sunan Ampel ini berhasil mengalahkan semua ayam jago masyarakat di desa tersebut. Lalu para masyarakat bertanya bagaimana bisa ayam jago milik Sunan Ampel berhasil mengalahkan ayam jago yang sebelumnya tidak pernah terkalahkan. Sunan Ampel menyebutkan bahwa itulah kuasa Allah Ta'ala yang diberikan kepada dirinya. Kemudian Sunan Ampel menjelaskan kepada masyarakat itu bahwa ia sering melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sehingganya ayam jagonya menjadi begitu kuat. Dan sejak saat itulah masyarakat mulai mengenal Sunan Ampel dan menerima ajaran yang dibawa oleh Sunan Ampel.